Hari ini, Ibu Asri meminta saya untuk berbicara soal kepemimpinan. Saya pikir kalau kita bicara kepemimpinan dalam konteks komunikasi pembangunan, dalam konteks dinamika kelompok, tentu saja sedikit berbeda. Jadi kita berbicara kepemimpinan, tapi dalam konteks dinamika kelompok, bukan dalam konteks manajemen gitu. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa itu satu sama lain berhubungan. Ada sebenarnya tiga sub pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan belajari beberapa teori soal kepemimpinan, ada beberapa topik di situ, dan kemudian kita akan belajar gaya kepemimpinan. Setelah dari gaya kepemimpinan, kita satukan saja konsep dan jenis-jenis kekuasaan. Jadi apa itu kekuasaan, apa kaitannya dengan kepemimpinan, itu akan kita bicarakan nanti sama-sama. Oke, saya pikir saya tidak akan berlama-lama di situ. Bagaimana cara kuliahnya? Seperti biasa, barangkali saya akan menerangkan sesuatu, lalu saya akan berhenti beberapa saat untuk menunggu komentar, menunggu pertanyaan, menunggu saran atau klarifikasi dari Anda. Begitu caranya. Saya akan stop nanti beberapa kali. Ketika stop itu silakan. Baik, kita mulai dengan sub pokok bahasa pertama, yaitu kita belajar soal teori kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dalam kaitannya dengan kelompok. Jadi, kalau kita bicara kelompok, maka kita bicara soal bagaimana kita ingin mencapai tujuan bersama. Ini dia, kata kuncinya adalah tujuan bersama. Anda pasti ingat bahwa ketika pertama kali kita kuliah kuliah komunikasi kelompok ini, kita mempelajari bahwa kelompok adalah dibentuk untuk mencapai satu tujuan. Jadi, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan orang yang mengarahkan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan itu. Orang yang mengarahkan inilah yang kita katakan sebagai pemimpin. Sehingga kepemimpinan itu merupakan satu hal yang macam-macam. Di situ ada fungsi, di situ ada tindakan, dan di situ ada peran. Jadi fungsi, tindakan, atau peran. Jadi kalau saya tidak berfungsi apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak berperan apa-apa untuk mengarahkan orang menuju satu tujuan tertentu, maka saya bukan pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang bertindak. Tindakannya apa? Tindakannya adalah untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk apa? Orang lain itu mau bekerja untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau misalnya saya seorang pemimpin, anggota kelompok saya ada katakanlah 5 orang dalam sebuah kelompok. Tujuannya adalah untuk mau ke Cibinong. Tapi satu pergi ke Lewiliang. Satu lagi pergi ke Ciomas. Maka saya sebagai seorang pemimpin bertindak sesuatu agar ayo Bung, kita bukan mau ke Ciomas, kita bukan mau ke Lewiliang, tapi kita sama-sama mau ke Cibinong. Tindakan saya itu adalah tindakan pemimpin. Ketika saya bertindak seperti itu, maka dalam hal itulah saya menjadi seorang pemimpin. Sehingga pemimpin itu ada bermacam-macam. Di sini kita katakan ada 4 pemimpin. Ada born leader, ada appointed leader, ada assigned leader, dan ada trained leader. Kita coba lihat satu persatu. Yang kita katakan sebagai born leader adalah
seorang pemimpin yang ya udah dari mulai lahir memang dia sudah menjadi seorang pemimpin. Gampang sajalah Anda tahu pasti ini gambar siapa. Oh, enggak, barangkali Anda enggak kenal ya. Ini adalah Lady Di. Mertuanya baru meninggal 2 hari lalu. Bekas mertuanya baru meninggal 2 hari lalu. Dia melahirkan anak itu sudah jadi pemimpin. Karena yang dilahirkannya ini adalah orang yang akan menjadi pemegang tampuk kekuasaan di Inggris. Itu kita katakan sebagai born leader. Pemimpin yang dilahirkan. Jadi kita tahu bahwa seorang pemimpin ada lahir dia sudah karena keturunan. Lahir udah pasti jadi pemimpin gitu. Ada juga kalau kita katakan born leader adalah memang sejak lahir sudah berbakat, sudah mempunyai bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ada orang mengatakan bahwa bakat untuk memimpin itu sudah saya katakan, bakat untuk kepemimpinan itu adalah suatu bakat, dibawa lahir. Memang lahir dia udah ada DNA pemimpin di dalam dirinya gitu. Maka itu kita katakan bahwa ada kepemimpinan yang bawa lahir gitu. Jenis yang kedua adalah yang kita katakan sebagai appointed leader, yang ditunjuk sebagai leader. Di Indonesia misalnya, seorang camat itu ditunjuk oleh bupati bahwa dia akan menjadi leader. Kepala dinas itu ditunjuk oleh bupati atau gubernur menjadi leader. Menteri itu ditunjuk oleh presiden untuk menjadi leader. Itu yang kita katakan sebagai appointed leader. Appointed leader adalah pemimpin atas dasar penunjukan. Individu yang ditugaskan oleh otoritas yang lebih tinggi untuk menjadi pemimpin. Jadi dia bukan pemimpin puncak, tapi dia adalah pemimpin yang lebih di bawah kedudukannya. Itu yang kita katakan sebagai appointed leader. Yang ketiga adalah assigned leader. Hampir sama dengan appointed leader. Dia adalah yang ditugaskan. Ya karena dia ada di situ, ya bertugas dia sebagai pemimpin. Saya ditugaskan di kelas ini, memimpin kelas ini. Saya bukan seorang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, tapi ditugaskan saya di kelas dasar komunikasi, dinamika kelompok dan dinamika komunikasi dan kelompok hari Senin siang untuk menjadi pemimpinnya. Jadi assign. Yang berikutnya, yang didasarkan ya. Yang berikutnya adalah pemimpin yang ditrain, dilatih. Jadi ini adalah satu ide bahwa seorang pemimpin, bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin. Bukan karena dilatih, bukan karena lahir sebagai pemimpin, bukan karena ditunjuk sebagai pemimpin, tapi memang dia dilatih untuk menjadi pemimpin. Kalau Anda masuk sebuah organisasi kemahasiswaan, pasti di situ ada latihan kepemimpinan. Apa artinya? Bahwa Anda barangkali tidak dilahirkan sebagai pemimpin, tapi Anda dilatih untuk menjadi pemimpin. Anda masuk agribisnis, sedikit banyak pasti Anda mengalami proses-proses pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah
sesuatu yang dilatihkan. Bukan karena bapak saya pemimpin, maka saya pemimpin. Bukan karena bapak saya presiden, saya berbakat jadi presiden. Bukan. Tetapi karena dilatihkan, ditrain sedemikian rupa, sehingga orang itu mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin. Itu namanya trained leader. Saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu pendekatan pemimpin. Jadi ini yang tadi yang sudah kita bicarakan, bahwa kepemimpinan itu ada macam-macam pendekatannya untuk melihat seseorang itu sebagai pemimpin. Ada orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sifat bawaan. Udah dari sononya kayak begitu. Lahir dia sudah berbakat menjadi pemimpin. Ada karisma sebagai pemimpin di dalam dirinya. Karakternya, sifat-sifatnya diturunkan. Itu kata orang. Ada orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sifat bawaan. Kalau begitu, itu sejajar dengan yang pertama tadi, yang born leader itu. Artinya bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dibawa lahir. Dari mulai lahir dia sudah ada DNA pemimpin dalam dirinya. Yang kedua, pendekatan ini mengatakan bahwa kepemimpinan itu dibentuk oleh kelompok. Jadi kelompok itulah yang membentuk si orang itu menjadi leader. Jadi pemimpin mempengaruhi anggota untuk mewujudkan tujuan kelompok. Itu yang kita lihat sekarang, bagaimana seorang pemimpin akan bertugas untuk mempengaruhi anggota kelompoknya sehingga kelompok itu mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah yang namanya pendekatan situasi. Pendekatan situasi artinya bahwa kita sebagai orang yang dipimpin selalu mengharapkan bahwa orang itu, pemimpin kita, mempunyai sikap yang fleksibel, tidak kaku, punya sikap yang yang mengerti situasi sehingga nggak marah-marah melulu gitu kan. Kita sering keberatan dengan pemimpin kita kalau pemimpin kita itu banyak marahnya gitu. Dia harus tahu situasi, kapan dia harus tegas, kapan dia harus lembut, kapan dia membiarkan kita bekerja sendiri saja, tapi kapan dia harus memberikan komando. Itu namanya pendekatan situasi namanya. Pendekatan yang keempat yang dikatakan sebagai pendekatan tujuan terjalin. Artinya, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi anggotanya sehingga anggota itu bekerja untuk mencapai tujuannya. Ada juga pendekatan yang kelima, yaitu kita katakan sebagai pendekatan partisipatoris, social learning, leadership. Itu ya pemimpin itu nggak usah terlalu hebat, nggak usah mengkomando, nggak usah sok tahu, nggak usah sok hebat, tetapi dia adalah orang yang mau belajar bersama-sama dengan masyarakatnya. Itu pendekatan yang berikutnya, 5 pendekatan kepemimpinan menurut si Lutan sini. Ya, lihat bahwa agar sebuah kepemimpinan itu berjalan dengan ideal, maka ya seperti ini dia, ada segitiga yang mempengaruhi, saling mempengaruhi bagaimana pemimpin itu bertindak. Seorang pemimpin, kalau Anda seorang pemimpin, tentu saja Anda mempunyai ciri sendiri, mempunyai latar belakang, mempunyai pengetahuan, mempunyai gaya bicara, mempunyai gaya komunikasi sendiri. Dan itu dimainkan, dipraktekkan lewat perilaku pemimpin. Dan perilaku kepemimpinan Anda itu haruslah dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dia segitiganya.
Kalau kita lihat ini, ya saya mau teruskan saja pada sifat kepemimpinan itu. Ini saya pikir mudah kita mengerti soal sifat kepemimpinan ini. Bahwa kita akan memandang seorang pemimpin itu baik atau tidak, ya dipengaruhi juga oleh sifat kepribadiannya. Dia hangat, dia menyenangkan kalau ngomong dan segala macam. Kita sangat suka kalau pemimpin kita itu kayak gitu. Kepribadiannya bagus, fisiknya juga. Kan menyenangkan tuh kalau ketua kita cakep atau ganteng, pasti menyenangkan. Dia hangat, pasti menyenangkan. Jadi kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh tampilan fisik maupun psikologis seorang pemimpin itu. Jadi tidak hanya soal bakat, tidak hanya soal bahwa dia dari keturunan pemimpin gitu. Bagaimana yang ada di dalamnya itu juga mempengaruhi bagaimana kita memandang seorang pemimpin itu. Kalau kita teruskan, apa yang kita sebagai ciri-ciri pemimpin kalau kita mau inilah dia. Ada 8 di sini sifat unggul seorang pemimpin itu. Pasti kita kagum kalau pemimpin kita itu pintar. Artinya dia bisa memecahkan masalah dengan cerdas, dia bisa dalam menganalisis sesuatu dengan intelijensinya yang baik menurut kita. Kita pasti suka juga kalau pemimpin kita itu antusias, nggak memble, nggak mau kemana kita, ya terserah deh, mau ngapain aja kalian, terserahlah situ. Kita suka seorang pemimpin yang penuh antusiasme. Kita mau begini, kita akan seperti ini, kita akan seperti ini. Itu kalau saya ikut rapat dengan Pak Rektor kita sekarang, luar biasa antusiasmenya. Dan itu sedapnya kalau rektor itu masih muda. Sangat antusias. Kita mau mencapai ini, kita mau mencapai ini, kita mencapai ini. Kalau orang-orang kayak saya sudah agak tua gitu, sering sekali antusiasmenya turun. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Masa sih, capek lah, nggak usah gitu. Sikap seperti itu bukan sifat pemimpin yang baik. Seorang pemimpin adalah orang yang antusias. Dan yang berikutnya, seorang pemimpin yang baik itu adalah orang yang punya sifat dominan. Enggak bisa katakan, mau begini, terserah. Kita begini-begini ya, kata anggotanya. Ya terserahlah. Mau gimana kau suka mulai dari situ. Enggak. Seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa memberikan direction, yang bisa memberikan arah. Tentu saja dia mempunyai percaya diri. Dia juga mempunyai partisipasi sosial. Dia juga menganggap bahwa orang yang orang-orang yang dipimpinnya itu equal. Apa namanya itu? Equal itu. Tidak sombong. Dia menganggap bahwa temannya itu setara semua. Bahwa orang-orang itu mempunyai kehebatan yang perlu digali. Jadi nggak menganggap rendah orang lain. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa seorang pemimpin itu sifat fisiknya itu penting. Rektor kita disukain banyak orang karena badannya besar, wajahnya menarik, energik, masih muda, tampan pula. Kan gitu. Sehingga pasti berbeda dengan kalau seseorang yang kelihatannya memble, tidak meyakinkan gitu. Tentu saja seorang pemimpin yang baik juga mempunyai kalau saya katakan taktik itu ya, kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah gitu. Yang unik, yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Dia adalah orang yang gembira, orang yang adil, orang yang disiplin. Disiplin. Kalau saya berikan Pak Rektor kita sebagai contoh, saya terus terang saja kagum itu.
Rapat jam 7 pagi beliau udah di kantor tuh. Sedangkan saya masih di rumah berleha-leha jam 7. Dekan Anda juga, Pak Nunung, itu juga orang yang sangat disiplin. Itu bagaimana orang-orang yang mempunyai sifat unggul kepemimpinan itu. Oke. Sampai di sini dulu saya akhiri. Kalau Anda mempunyai pertanyaan, komentar, mana menurut Anda? Pemimpin itu dilatih atau pemimpin itu bawa lahir? Itu dulu. Anda lebih cenderung kemana? Pemimpinan itu adalah sesuatu yang bawa lahir atau kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa dilatihkan? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan, Haidar. Ya, perkenalkan saya Haidar dari Agribisnis 46, Pak. Ya. Kalau menurut saya di zaman sekarang ini pemimpin itu jauh lebih banyak yang terlatih ya. Karena kan kalau pemimpinan dilahirkan itu kan lebih pada zaman kerajaan ya, dan itu sudah lewat gitu zamannya. Itu sih, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Haidar. Jadi Anda percaya bahwa soal kepemimpinan itu dilatihkan. Oke, makasih. Silakan yang lain. Sambil ngopi bisa. Itu enaknya kalau kuliah di rumah kan bisa sambil ngopi. Silakan. Kamu minum pakai dot itu, Haidar? Kok kayak pakai apa? Enggak, ini tempat minum, Pak. Enggak. Bergurau saya serius sekali. Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat tentang kepemimpinan ini? Bawa lahir atau dilatihkan? Oke, silakan Enrico. Baik Pak, perkenalkan saya Enrico Patincia, izin berbicara Pak, mengungkapkan pendapat. Menurut saya setuju sekali dengan Haidar Pak, bahwa pada zaman sekarang ini lebih baik pemimpin itu izin berpendapat Pak. Melanjutkan Pak. Ya, jadi, silakan Haidar dulu, Haidar, silakan. Enrico, silakan Enrico. Iya Pak, jadi kalau menurut saya pemimpin itu lebih banyak merupakan trained leader Pak. Karena benar kata Haidar, kalau zaman dulu memang masih mempertahankan garis keturunan, masih mempertahankan bahwa mereka adalah keluarga terbaik dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang lebih cocok untuk dilatih Pak pemimpin itu Pak. Oke. Sekian, terima kasih Pak. Makasih Enrico. Masih sejajar dengan Haidar bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang dilatihkan. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Rizka. Iya, Pak. Kalau menurut saya, pemimpin itu sudah terlatih sejak lahir gitu, Pak. Karena sebagai pemimpin itu bukan hanya memimpin orang lain gitu, Pak. Memimpin dirinya sendiri pun itu merupakan suatu pemimpin. Oke. Gitu. Jadi ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, itu artinya kita sudah menjadi seorang pemimpin. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Rizka. Pak, saya izin menjawab, boleh? Ya, silakan. Siapa namamu, kawan? Zaki, Pak. Zaki. Ya, jadi menurut saya pemimpin itu dilahirkan sih, Pak. Sudah dilahirkan. Tapi bukan dari keturunannya yang tadi kan dibagi dua ya, Pak. Ada juga dari bakat. Tapi seorang pemimpin yang baik itu dilatih, Pak. Gitu sih kalau menurut saya, Pak. Jadi seorang pemimpin itu dilahirkan, tapi seorang pemimpin yang baik itu dilatih. Jadi tadi yang tipe pemimpin lainnya, menurut saya yang tadi ditunjuk dan ditugaskan itu juga perlu dilatih juga sih, Pak. Ya. Gitu menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Zaki. Ada lagi? Oke. Saya sangat gembira dengan pendapat-pendapat Anda. Yang melihat begini, kalau yang saya lihat yang Anda katakan itu kan begini, bahwa kemampuan untuk memimpin itu ada yang memang bakatnya ada di situ. Ada orang yang memang ya sudah dari mulai kecil sudah kelihatan ada bakat-bakat pemimpin. Tetapi itu tidaklah menjadi kunci satu-satunya untuk menjadi pemimpin. Saya ingat tuh dan saya
apa namanya itu, setuju dengan apa yang kata Einstein itu. Segala sesuatu itu 1% bawa lahir, 99% harus dilatih. Jadi ada saja orang yang berbakat memimpin ketika lahir, tapi karena nggak bisa dikembangkan, ya nggak jadi pemimpin. Ada orang yang IQ-nya ketika lahir memang tinggi, tapi karena nggak dilatih, ya udah di situ saja. Demikian juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bisa saja bakat alam saya rendah, tapi kalau saya melatih diri saya dari hari ke hari, maka saya bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan itulah tujuannya sekolah. Anda masuk IPB, itu adalah latihan kepemimpinan. Bagaimana supaya Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tadi kan Anda sudah lihat tuh, kalau kita, ya saya share, saya kembalikan pada yang tadi itu, mana tadi? Kalau saya kembalikan kepada yang ini kan sesuatu yang bisa Anda latih nih. Antusiasme itu sesuatu yang bisa dilatih. Saya yakin betul. Intelijensi juga dilatih. Anda masuk dari mulai SD sampai sekarang, ya melatih bagaimana pola berpikir Anda agar Anda bisa berpikir yang cerdas gitu. Percaya diri, tadi siapa? Mbak Rizka kan ngomong soal bagaimana saya menguasai diri saya sendiri, memimpin diri saya sendiri. Memimpin diri sendiri itu akan membuat saya percaya diri dan itu bisa dilatihkan. Equalitarianisme, memandang orang lain sama rata. Sombong itu nggak ada orang sombong bawa lahir. Sombong itu sombong itu kita latih itu. Kita latih itu untuk memandang orang setara dengan kita gitu. Jadi ini bisa dilatih. Taktik, kegembiraan, adil, disiplin, kemampuan mengerjakan banyak hal, kontrol diri, ini adalah sesuatu yang bisa dilatihkan. Itu dia kepemimpinan itu. Sehingga saya sangat yakin dengan Anda, semua kita punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Yang perlu adalah bagaimana kita melatih diri kita. Bagaimana kita melatih diri kita. Saya setuju dengan Zaki tadi, untuk menjadi appointed leader atau untuk menjadi assigned leader, kita harus melatih diri kita sehingga kita ditunjuk. Kalau kita membeli saja, pasti nggak ada yang nunjuk kita untuk menjadi seorang pemimpin. Itu keadaannya. Baik. Ini dia. Ada namanya teori fungsional soal kepemimpinan. Ada dua, kita sudah masuk pada kelompok nih sekarang. Ada pemimpin yang sangat berorientasi tugas, ada pemimpin yang sangat berorientasi pada hubungan. Gini ceritanya. Ada pemimpin yang sangat bagus untuk merawat hubungan, supaya kompak kelompoknya, supaya menyenangkan kelompoknya. Jago dia bikin kayak gitu. Kadang-kadang karena hubungannya dia sangat baik dalam membina hubungan, kadang-kadang tugasnya nggak selesai. Fungsi yang kedua, ada pemimpin yang kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Task oriented. Dia sangat memfokuskan kepemimpinannya untuk menyelesaikan tugas. Dan sering sekali, karena dia fokus pada menyelesaikan tugas, hubungannya dengan anggotanya menjadi kurang baik. Nggak tahu saya, Anda bisa lihat nggak orang kayak gitu? Ada orang yang baik banget, sehingga tugas kelompok menjadi terlantar. Tapi ada juga orang yang tugas kelompoknya luar biasa cepatnya selesai, paten, bagus-bagus kerjaan kelompoknya, tapi
sering menyakitkan hati. Ngomongnya sering nyelekit, banyak instruksinya, banyak permintaan, sehingga hubungan sosialnya menjadi agak terganggu. Anda bisa mengklasifikasikan diri Anda di mana kira-kira? Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda besar kemana? Anda lebih ke task oriented apa ke relation oriented? Yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih Anda sukai? Pemimpin yang task oriented atau pemimpin yang relation oriented? Ini menarik nih. Bagaimana kita menyeimbangkan antara dua fungsi ini, fungsi tugas atau fungsi hubungan gitu. Ini sesuatu yang menarik kita kembangkan, sehingga kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda mau mengembangkan diri Anda di mana? Itu perkara yang seru, itu tantangan yang seru, dan kita kita harus mengembangkan diri kita dalam berbagai fungsi itu. Fungsi tugas atau fungsi hubungan. Baik. Inilah dia tugas-tugas seorang pemimpin. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, dimanapun itu, pemimpin rumah tangga, pemimpin kelompok, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin macam-macam, tugas Anda itu paling sedikit ada 4. Yang pertama itu adalah menginisiasi. Kita mau begini, kita begini, kita begini. Gitu. Dan Anda bisa lihat bahwa sering sekali kita dalam berkelompok, ada orang yang, ayo kita gini yuk, ayo kita melakukan ini yuk. Ada inisiatif-inisiatif dari dia. Itulah ciri pemimpin. Ciri seorang pemimpin yang banyak inisiatifnya. Dia mengemukakan ide tentang prosedur dan mengemukakan ide tentang solusi. Dan dia selalu di depan dalam hal-hal itu. Tugas seorang pemimpin yang kedua adalah apa yang kita katakan sebagai tugas koordinasi. Mengatur, begini kita, begini. Setelah ini ya, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Jangan dua-duanya mengerjakan sana, jangan dua-duanya mengerjakan. Nah, itu dia, namanya fungsi koordinasi. Yang ketiga adalah tugas meringkas. Artinya, dia bisa melakukan mengelompok-ngelompokkan persoalan. Persoalannya ada di sini sebenarnya. Ini harus kita atasi, ini harus begini, ini harus begini. Itu bisa dilakukannya sehingga tugas-tugas meringkas itu bisa dilakukannya. Tugas yang keempat adalah elaborasi. Dia bisa memperjelas. Ini loh maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya gitu. Sehingga tugas seorang pemimpin anggota-anggotanya menjadi mengerti apa yang harus dilakukan. Saya stop dulu di sini. Kalau ada komentar silakan. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Nggak usah pakai izin, lakukan aja. Silakan. Tugas atau terhadap relasi, apakah bisa Pak seorang itu adaptif Pak? Jadi pada satu titik dia berorientasi pada tugas, pada satu titik dia berorientasi pada hubungan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Itu menarik tuh. Pikirkan dulu ya. Sebentar, kayaknya baterai saya habis. Mau saya ngambil charger dulu ya. Sebentar saja. Ya, makasih. Saya udah kembali mengambil charger dan memasangkan charger saya. Oke, baik. Pertanyaanmu menarik. Bagaimana ini soal fungsi tadi itu? Fungsi tugas atau fungsi relasi? Saya lontarkan dulu pada semua kita.
Bagaimana menurut Anda dalam sebuah organisasi? Pak. Ya, silakan. Yang saya lihat gitu Pak, yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari gitu, misalnya ketika ada suatu pemimpin di rapat gitu Pak, pertama kan di rapat itu dia menyelesaikan sebuah tugasnya ya, dia kayak menjelaskan tugasnya ini, menyelesaikan tugasnya, tapi di sisi lain setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia juga kayak ngobrol gitu Pak sama sama staff-staffnya, dan menurut saya sebenarnya di dalam suatu kepemimpinan itu bisa antara hubungan sama tugas itu bisa Pak, asal itu diseimbangkan dan bisa dijalankan sama pemimpinnya, seperti itu Pak. Iya, makasih Salsa. Ada lagi, bagaimana ini fungsi tugas dan fungsi relasi ini dimainkan? Saya mau coba Pak. Ya, silakan Haidar. Jadi kalau menurut saya, kalau yang tugas pemimpin itu sebagai menjaga hubungan itu tuh di langkah pertamanya gitu. Jadi itu tuh sebagai modal. Saya tuh mikir itu tuh sebagai modal agar tugasnya itu bisa terselesaikan gitu, karena kan kita sebagai pemimpin itu kan pasti tujuannya itu kan besar dan membutuhkan orang yang banyak dan dengan keahlian yang bermacam-macam gitu. Nah, sebelum kita bisa menyuruh mereka melakukan tugas ini itu, ya kita harus kuat dulu hubungannya dengan mereka biar bisa jangka panjang gitu hubungannya, dan tugasnya kita itu tuh terselesaikan dengan yang paling sempurnanya lah gitu. Itu kalau menurut saya. Iya, makasih Haidar. Artinya dua fungsi itu diperlukan. Salsa juga seperti itu, bahwa dua fungsi itu harus dilakukan dan dimainkan dengan dimainkan dengan cerdas, dimainkan dengan kreatif gitu. Oke, silakan. Ada lagi berpendapat lain tentang bagaimana ini dua ini fungsi tugas sama fungsi hubungan. Oke. Kalau saya bisa resume apa yang kata Anda tadi, sebenarnya kedua fungsi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Harus dimiliki. Artinya, jangan sampai dia begitu menyenangkan semua orang sehingga hasilnya nggak ada. Kan kacau itu jadinya. Tujuan kelompok menjadi berantakan. Atau sebaliknya, jangan pula karena tujuan kelompok harus dicapai, anggota kelompoknya menjadi sakit hati, kelompoknya bubar. Kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, disitulah bagaimana kecerdasan seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dia mengelola itu. Dan saya setuju dengan Anda, di beberapa hal itu adalah persoalan timing. Kalau kita lihat ada beberapa teori kelompok, barangkali di tahap-tahap awal pembentukan kelompok, maka pemimpin yang sangat pintar dalam mengelola hubungan itu sangat dibutuhkan. Di awal tuh, apalagi tahap storming. Ingat ya, ada beberapa tahapan pembentukan kelompok itu. Tahap forming, tahap storming. Di tahap storming itu pemimpin yang sangat pintar ngambil hati, menjaga harmoni, membesarkan hati, itu sangat diperlukan pada saat storming. Kalau pada saat storming tidak ada pemimpin yang kayak gitu, bubar kelompoknya. Tapi kalau sudah tahap keempat gitu, di mana sudah produktivitas yang diperlukan, orang tidak mudah lagi sakit hati. Sehingga task oriented lebih diperlukan di situ. Nah, begitu kita cara memainkan bagaimana kepemimpinan dalam kelompok itu. Oke, mudah-mudahan itu mudah diucapkan, susah dilakukan. Kalau Anda tanya pada saya masuk mana? Saya barangkali termasuk orang yang sangat relation oriented. Saya nggak suka kalau ada orang sakit hati pada saya, dan sering sekali pekerjaan menjadi berantakan gitu. Kalau untuk bentuk kelompok, saya agak pintar tuh.
mendekatin orang, mengatakan bahwa ini perlu untuk kau begini. Tapi kalau untuk meneruskannya biasanya saya berikan pada orang lain. Gak tahu saya bukan pemimpin yang baik dalam hal itu. Pemimpin yang baik harus bisa memainkan kedua fungsi itu dengan baik pula. Baik, kita teruskan. Ini dia yang saya katakan tadi. Dia, seorang pemimpin, berhasil atau tidak, itu sangat tergantung kepada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Anda pasti tidak mau mengikuti seorang pemimpin yang menurut Anda perilakunya, lu ngomongnya aja yang bagus, kelakuanmu nggak benar gitu. Jadi bagaimana perilaku pemimpin itu sangat mempengaruhi bagaimana yang dipimpinnya. Bagaimana dia cara mengambil keputusan, nanti kita akan sampai ke situ. Ada orang yang pemimpin yang kita sukai karena cara pengambilan keputusannya bagus. Bagaimana dia memerintah. Banyak kan orang yang memerintah, kita tidak sadar, kita tidak merasa bahwa kita diperintah. Itu cara memerintah yang hebat tuh. Dan itu Anda pelajari kalau Anda berkomunikasi dengan baik. Cara memerintah yang membuat orang yang diperintah itu tidak diperintah, merasa tidak diperintah. Kelakuannya sama apa? Tindakan kita, tindakan bawahan sama saja. Gitu. Cara memimpin rapat, cara menegur, cara memberikan sanksi, dan segala macam. Itu menjadi sesuatu yang khas dan unik dari seorang pemimpin. Ini dia, satu hal yang penting, dan ini yang tadi sudah kita bicarakan sebenarnya, bahwa kita itu sebagai orang yang dipimpin, sebagai seorang pengikut, sangat senang kalau pemimpin kita itu bisa menyesuaikan gayanya, mengubah gayanya sesuai dengan situasi. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita tegas, kita perlukan a little bit diktator lah gitu. Kita perlukan karena kapan seorang pemimpin bisa bergurau, kapan seorang pemimpin bisa diajak bercanda gitu, kapan dia harus tegas gitu. Itu namanya bagaimana seorang pemimpin itu menyesuaikan gayanya sesuai dengan tuntutan situasi. Kita masuk pada bagian yang kedua, gaya kepemimpinan. Kita mulai dengan batasannya. Kalau kita bicara gaya kepemimpinan, batasannya sederhana saja. Cara, pola, kemampuan yang digunakan seseorang untuk memimpin. Gaya saya, itu adalah cara saya, pola saya, kemampuan saya melakukan kepemimpinan, melaksanakan kepemimpinan saya. Saya bisa saja pemimpin yang ditunjuk, saya bisa saja pemimpin yang dipilih, saya bisa saja pemimpin yang karena keturunan, tetapi saya punya gaya kepemimpinan juga. Gaya saya itu adalah cara saya. Cara saya untuk ngapain? Cara saya mengerahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Gaya yang pertama adalah gaya yang otoriter. Gaya otoriter itu ya kekuasaan itu mutlak milik saya. Apapun kata orang, nggak peduli. Pokoknya ikut. Nggak mau pecat. Itu kepemimpinan yang gaya kepemimpinan yang otoriter. Mengambil keputusan saya sendiri. Bawahan nggak ikut. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Anda sudah tahu itu. Apa yang kita maksud dengan gaya kepemimpinan demokratis. Itu adalah pemimpin yang bersedia dan menghargai saran-saran. Menghargai dan kemudian bukan hanya makasih ya, saranmu bagus gitu. Ada juga teman saya bilang gitu. Usulmu bagus tapi gak saya reken.
Itu bukan demokratis tuh. Itu bukan demokratis tuh. Orang yang demokratis adalah bersedia menerima masukan, menghargai masukannya itu, dan mereken, apa itu bahasa Indonesia, apa ya? Bahasa Indonesia mereken tuh. Menerima saran-saran tadi itu dan memasukkannya dalam kata keputusan akhir. Kalau saya dengar tapi nggak saya reken, itu bukan demokratis saya. Pemimpin yang demokratis, dinamis, terarah, dan dia adalah bertanggung jawab. Artinya, orang yang demokratis bukan berarti mengatakan kalau ada masalah, itu bukan suka saya, kan kalian yang usulkan seperti itu. Enggak seperti itu. Seorang pemimpin yang demokratis adalah orang yang bertanggung jawab juga untuk keputusan yang sudah diambil. Enggak boleh kita mengatakan, oke, kita demokratis, mana keputusannya? A keputusannya, lalu sudah pelaksanaan A, lalu dia mengatakan bahwa saya kan nggak ikut tuh, saya nggak setuju sebenarnya putusan itu. Karena mayoritas ini saya jadi seperti itu. Nggak boleh seperti seorang pemimpin yang demokratis seperti itu. Dia harus bertanggung jawab juga terhadap apa yang diambil. Yang ketiga adalah laissez-faire. Laissez-faire ini adalah pemimpin. Dia pasif saja. Ngapain sekarang? Ya terserahlah, mau ngapain juga boleh lah. Kalau kalian sukanya rujak, kalau sukanya bakso gitu. Jadi gimana kita berangkatnya? Iya terserah kalian. Nah itu dia, laissez-faire. Jadi membiarkan organisasi berjalan menurut caranya sendiri. Dibiarkan saja gitu. Pemimpin yang seperti ini bisa berhasil kalau memang bawahan-bawahannya sudah sangat mantap-mantap, sudah hebat-hebat gitu. Tapi kalau bawahannya itu tidak hebat-hebat, maka organisasinya itu tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Dulu waktu kami menjadi mahasiswa sosek dulu, tahun 80-an dengan Pak Makmun segala macam. Kita pernah bilang, siapapun menjadi ketua departemen ini pasti bagus jalannya. Karena departemennya sistemnya sudah jalan gitu. Laissez-faire juga ketua departemen, nggak apa-apa. Pasti ini jalan dengan baik. Karena bawahan sudah tahu apa yang dikerjakannya, sistemnya sudah berjalan dengan sangat baik. Sehingga bisa jalan. Tapi kalau organisasinya, sistemnya belum mantap, maka kalau laissez-faire, hancurlah organisasi itu. Pasti itu. Oke. Tipe kepemimpinan. Kalau tadi kita bicara soal gaya kepemimpinan, sekarang kita bicara soal tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang karismatik, tipe kepemimpinan yang transaksional, tipe kepemimpinan yang transformasional. Ada 3 ya, yang karismatik, transaksional, dan transformasional. Ini yang kita inginkan, yang transformasional ini. Membawa kepada perubahan. Kalau kita lihat tipe kepemimpinan karismatik itu, maka proses pengaruh dia itu, mengapa orang mau ikut apa yang dikatakannya? Karena orang taat pada dia, karena dia berharap bahwa pada suatu saat dia akan kayak gitu juga, kayak pemimpinnya. Dia melakukan sesuatu agar pada satu saat dia menjadi seorang pemimpin yang seperti yang diidealkannya itu. Itu adalah pemimpin yang karismatik. Sedangkan kalau yang transaksional, maka saya patuh karena saya dapat ini. Saya tidak patuh karena saya tidak dapat ini. Jadi hitung untung rugi. Kalau saya untung, saya ikut. Kalau saya rugi, saya cabut. Itu kepemimpinan yang transaksional. Kalau kepemimpinan yang kita katakan kepemimpinan yang transformatif adalah kepemimpinan yang saya patuh karena ada nilai yang dikejar bersama. Ada nilai yang ingin dicapai bersama. Nggak peduli saya rugi atau tidak, saya ikut karena perjuangan kami sama.
Nggak peduli saya mau jadi pemimpin atau tidak, saya ikut karena ada nilai yang kita perjuangkan bersama-sama. Ini dia. Jadi kalau organisasinya itu sudah sampai tahap di sini, kepemimpinannya juga ada tahap di sini, maka itu organisasinya sudah sangat mantap, nilai-nilai sudah sangat bagus, dan biasanya sistemnya udah bagus juga. Tidak seperti di sini. Kalau di sini kontrolnya luar biasa kuatnya. Orang hanya patuh kalau karena ada reward and penalty. Apa namanya itu? Keuntungan dan kerugian. Kalau saya untung, saya ikut. Kalau rugi, saya nggak ikut. Tapi kalau kepemimpinannya sudah transformasional, orang nggak peduli sama untung rugi. Orang peduli pada tujuan tercapai atau tidak. Dan kalau kita lihat bagaimana motif kekuasaannya, pemimpin dan bawahan itu sama-sama diberdayakan. Apa yang membuat mereka bekerja bersama-sama? Ya, visi bersama. Itu dia. Dan mereka menjadi saling tergantung. Ini fokus, saya pikir ini nggak perlu saya saya ulas. Silakan sajalah dilihat nanti bagaimana seorang pemimpin yang transformasional itu harus mempunyai sifat-sifat ini, tindakan-tindakan ini. Bagaimana dia memfokuskan anggota-anggotanya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga yang rumit menjadi sederhana, menjadi yang rumit bisa dipahami. Dia adalah orang yang kredibel, dia adalah orang yang terpercaya, dia juga orang yang menghormati pasukannya, dia orang yang menghormati anak buahnya, dan dia adalah orang yang berani menanggung resiko, membagi-bagi tugas dengan sebaik-baiknya. Itu hanya bisa dilakukan orang kalau dia masuk kepada kepemimpinan transformasional ini. Kalau di sini, apalagi ini juga karena ini adalah kepemimpinan yang transaksional. Jadi, kalau saya teruskan, oke, saya stop dulu di sini. Siapa tahu ada komentar dari Anda tentang gaya dan tipe kepemimpinan ini. Silakan, ada yang mau berkomentar tentang gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan tadi ada 3, otoriter, laissez-faire, dan demokratis. Dan kemudian ketika kita bicara soal tipe kepemimpinan, ada tipe kepemimpinan yang karismatik, transformasional, dan transaksional. Ada komentar tentang hal itu? Silakan. Atau kalau mau saya tanya, menurut Anda dari gaya otoriter, demokratis, dan laissez-faire, mana yang paling bagus kalau menurut Anda? Halo Pak, izin masuk mungkin Pak. Iya, silakan Farel. Mungkin kalau menurut saya sendiri itu yang paling baik menurut saya untuk gaya kepemimpinannya itu ya demokratis ya, dikarenakan kita juga nangkap dari pendapat-pendapat dari mungkin bawahannya ataupun dari teman-teman kita juga dari organisasi tersebut, dan kita dapat menemukan suatu simpulan ataupun solusi yang lebih efisien mungkin Pak dalam menjalankan suatu masalah. Saya mungkin sih menjawab seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Farel. Ada lagi pendapat lain? Pak izin berpendapat. Safira, silakan. Ya, menurut saya juga setuju sama Farel. Tipe pemimpin yang paling baik itu menurut saya demokratis. Kenapa? Karena menurut saya nggak bisa dipungkiri seorang pemimpin itu bisa memimpin suatu kelompok ataupun organisasi dengan dia sendiri gitu, tanpa pendapat ataupun pandangan dari bawahannya. Karena di suatu organisasi pun pasti untuk mencapai suatu keputusan ataupun keputusan maksudnya itu pasti disesuaikan dengan anggota-anggotanya juga gitu. Jadi dengan musyawarah tentunya bisa mendapatkan hasil yang paling baik yang sesuai sama bawahan dan pemimpin juga gitu Pak. Jadi menurut saya demokratis yang paling baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pendapat lain?
Saya mau izin berpendapat, Pak. Felicia, silakan. Menurut saya setuju sama kedua teman saya tadi sih. Jadi tipe yang demokrasi ini merupakan tipe yang paling baik gitu, karena partisipasinya itu nggak cuma dari pemimpinnya juga, tapi melibatkan partisipasi dari anggotanya juga gitu, karena mereka ikut berpendapat, ikut menentukan dalam pengambilan keputusan. Tapi menurut saya dua tipe yang lainnya juga, yang otoriter sama yang laissez-faire gitu. Ya, laissez-faire memiliki keuntungan juga, Pak. Misalnya kalau yang di otoriter itu kan, misalnya jika dalam keadaan darurat memang lebih direkomendasikan kayak gitu ya, Pak, karena agar pengambilan keputusannya lebih tepat. Dan yang laissez-faire juga seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, bisa lebih efektif jika memang sistem di organisasinya sudah baik, begitu, Pak. Ya, makasih Felicia. Jadi, saya sepakat dengan Anda. Tentu saja seperti yang tadi saya katakan, bagaimana gaya kepemimpinan itu haruslah disesuaikan dengan situasi. Misalnya, saya pernah mengalami itu. Kampung kami kebakaran, ada rumah terbakar di kampung kami. Lalu di kampung kami itu, saya nggak tahu berapa besar di antara Anda mesti orang kampung. Ada apa namanya itu? Pancuran. Tahu pancuran nggak ya? Bambu, lalu dari bambu itu keluar air, pancuran. Jadi biasanya kalau kita pergi ke kali, biasanya kalau kita ngambil air bersih, maka kita menampung air dari pancuran itu. Suatu kali ada kebakaran. Dan kita, anak-anak berlari-lari disuruh, ada yang mengkomando, ayo ambil air gitu. Lalu semua kita bergiliran menunggu air dari pancuran itu. Sesudah penuh baru lari. Lalu satu orang lah yang kemudian berinisiatif dan memerintahkan kami dengan otoriter. Ngapain nih kalian menampung air dari pancuran? Padahal di situ ada kali. Kita mempunyai kebiasaan bahwa yang kita ambil adalah air bersih, sehingga harus air bersih yang dari pancuran itu, bukan yang dari balong itu. Saya menceritakan hal ini, kadang-kadang kita memerlukan pemimpin yang otoriter, bukan yang laissez-faire. Tadi kami ketika menampung itu laissez-faire semua itu, nggak ada yang memimpin. Ditampungin airnya pakai ember gitu, sesudah penuh lari disiram gitu. Nggak efektif di saat darurat. Sering sekali kalau keadaan darurat, yang kita perlukan adalah pemimpin yang lebih otoriter. Keputusannya seperti ini yang kita lakukan. Tapi kalau dalam situasi normal, saya sepakat dengan Anda, kita memerlukan keputusan yang lebih demokratis. Mengapa? Karena dengan demokrasi, maka lebih banyak pikiran, lebih banyak alternatif, dan orang lebih puas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang lebih puas dalam situasi normal terhadap kepemimpinan yang demokratis. Mengapa? Karena pendapatnya dihargai. Karena pendapatnya dimasukkan dalam pengambilan keputusan. Begitu cara kita melihatnya gaya kepemimpinan ini. Oke, saya teruskan lagi ya. Kita masuk pada kekuasaan. Saya pikir Anda masih ingat dari pelajaran sosiologi umum dulu, bahwa kekuasaan itu melekat pada kepemimpinan. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan ketika itu dilekatkan pada diri orang yang mempunyai kekuasaan, maka orang yang mempunyai kekuasaan itu kita katakan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan masih ingat ya. Itu bab berapa itu loh? Bab 10, bab 8. Waktu sosiologi umum. Karena saya ngajar sosiologi umum, saya masih ingat lah. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi oleh orang lain. Agar orang lain itu bertindak sesuai dengan kemauan saya.
Ketika orang lain itu bertindak sesuai dengan kemauan saya, maka saya namanya berkuasa. Dan dari segi organisasi, orang yang punya kekuasaan itu kita katakan sebagai pemimpin. Itu dia hubungannya antara kekuasaan dengan kepemimpinan. Baik, kita lihat sekarang. Oke, ini definisi yang sangat sosum. Kalau kita katakan kekuasaan, maka kita berbicara adalah otoritas dan legalitas untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Dan karena di situ ada soal kemampuan, maka itu dipengaruhi oleh kapasitas individu untuk mempengaruhi orang lain. Gampang lah ini sosum banget. Oke, mengapa ada orang mau patuh? Mengapa ada orang yang mau mengikuti seorang pemimpin? Mengapa saya mengakui kepemimpinan seseorang? Mengapa saya mengakui kekuasaan itu? Di sini ada 5 sumber kekuasaan itu. Ada orang yang berkuasa, atau bukan orang yang berkuasa, ada orang yang patuh pada kekuasaan karena saya akan mendapat reward. Oke, contoh mudah sajalah. Saya tahu jam 1 sekarang, jam berapa sekarang? Hampir jam 2 lewat sekarang. Pasti yang lebih enak sekarang itu ya barangkali agak berbaring-baring, tidur-tidur. Kemudian kalau ada pisang goreng dan kopi, main game, itu paling enak sekarang. Tapi Anda kuliah. Mengapa Anda kuliah? Karena ada kekuasaan pada saya. Mengapa Anda mengakui kekuasaan itu? Ada manfaat positifnya buat Anda. Manfaat positifnya apa? Di banyak tempat itu gaji, promosi, jabatan, dan non-materi. Tentu saja yang bagi Anda nggak dapat gaji Anda, tapi Anda takut kalau kurang dari 80% tidak ikut ujian. Itu reward yang Anda dapat. Jadi kepatuhan seseorang karena akan dapat reward. Itu yang pertama. Jadi kita patuh karena akan dapat reward. Yang kedua, kita patuh karena takut, koersif. Ada kekerasan, ada paksaan yang dikenakan pada kita. Anda pasti ingat, kalau tidak waktu Anda kecil, pasti banyak sekali kekuasaan yang koersif pada diri Anda. Kalau tidak sholat, rotan. Kalau tidak seperti ini, begini. Kalau tidak seperti ini, begini. Jadi itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang kita golongkan sebagai coercive power. Yang ketiga adalah yang kita katakan sebagai legitimate power. Dia tidak memberikan reward, dia tidak mempunyai coercive power, tapi kita ikut saja karena dia legitimate. Saya patuh pada ketua RT saya. Tanggal sekian kita sama-sama membersihkan pekarangan. Saya patuh pada itu. Dia tidak memberikan reward. Dia tidak memaksa saya, tapi dia legitimate. Dia ketua RT, saya harus patuh. Tapi ada juga yang kita katakan sebagai reference power. Saya patuh karena saya suka lihat dia. Saya patuh karena saya sayang sama dia. Jadi kepatuhan saya itu sumbernya adalah karena dianya itu memang punya sesuatu yang pantas untuk dihargai. Itu yang kita katakan sebagai inner power itu. Jadi memang kita suka untuk patuh karena kepatuhan dia itu adalah wujud dari kecintaan kita sama dia. Itu katanya merupakan sumber power yang luar biasa hebatnya dan sering sekali ini menjadi
sumber kekuasaan yang tidak bisa dibendung. Kalau Anda beribadah karena ingin masuk surga, kalau Anda beribadah karena takut dimarahin orang tua, Anda beribadah karena macam-macam yang sifatnya yang tadi itu belum hebat katanya. Yang paling hebat adalah kalau Anda beribadah karena Anda cinta pada Tuhan Anda. Katanya begitu, yang paling tinggi. Cenah. Baik, yang kelima adalah expert power. Karena profesionalitasnya. Saya patuh sama dia karena dia profesional. Berjemur katanya, berjemur saya. Karena dia profesional dalam hal vitamin D misalnya. Jadi itu sumber kepatuhan seseorang bawahan terhadap orang yang berkuasa atas dirinya. Ini bagaimana model kekuasaan itu? Kekuasaan itu ada dimiliki oleh seorang pemimpin, dan itu diwujudkan dalam perilakunya, dan kemudian itu akan ada reaksi bawahannya kayak apa, dan reaksi bawahan itu tentu saja diwujudkan dalam performa kepuasan saya. Puas nggak saya dengan kekuasaan itu? Ini sebuah kerangka penelitian yang bagus sebenarnya, bagaimana kekuasaan pemimpin itu dan hubungannya dengan performa. Seperti yang Anda katakan tadi, banyak orang yang lebih puas terhadap pemimpin yang demokratis. Mengapa? Karena ketika pemimpinnya demokratis, maka orang merasa bahwa otak dia dipakai dalam pengambilan keputusan. Pendapat dia dihargai, sehingga dia merasa bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang baik. Jadi dia bagaimana kita lihat kuasa kepemimpinan dan itu dijawantahkan, dimainkan dalam perilaku pemimpin, dan ketika pemimpin itu melakukan sesuatu, maka bawahannya bereaksi, dan bawahan yang bereaksi itu akan menunjukkan performa kepuasan. Begitu siklusnya dari kekuasaan kepemimpinan, kemudian itu dilakukan lewat perilaku pemimpin itu akan membuat reaksi bawahan, dan reaksi bawahan itu akan menghasilkan performa kepuasan. Begitu cara bekerjanya kepemimpinan, dan ketika kepemimpinan itu dimainkan dalam bentuk kekuasaan. Begitu cara bekerjanya. Ini beberapa hasil penelitian yang saya ceritakan tadi. Kelompok dengan pemimpinan demokratis itu lebih puas. Dan bukan hanya lebih puas saja. Pesertanya, kelompok itu juga lebih positif, lebih berfungsi, lebih baik pekerjaannya, lebih jalan, lebih efektif bekerjanya. Lebih berfungsi dia secara teratur dan secara positif. Pemimpin yang otokratis, yang otoriter tadi itu sering sekali membuat kecelakaan dalam tanda petik. Artinya ketika dia salah, semua orang udah itu dia. Lu sih yang merintah kayak begitu. Kamu sih yang membuat seperti itu. Dan akibatnya apa? Anggota-anggotanya lebih apatis, lebih tidak mau berpartisipasi. Dan hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelompok yang demokratis itu lebih memuaskan ketimbang yang laissez-faire. Mengapa? Yang laissez-faire itu orang tidak merasa bahwa dia dipimpin. Tidak merasa bahwa ada kepuasan dalam mencapai sesuatu. Ya kita begini udah karena seperti itu, bukan karena kelompok kita hebat gitu. Itu kata orang-orang yang laissez-faire. Sedangkan kalau yang demokratis, maka mereka menetapkan tujuan, mereka mencapai tujuan itu, ketika tujuan itu tercapai, mereka menjadi puas dengan capaian itu. Itu dia. Mengapa orang yang kelompok yang demokratis itu lebih memuaskan ketimbang kelompok yang laissez-faire.
Dan mayoritas anggota kelompok juga menghendaki pemimpinan demokratis daripada yang otoriter tadi itu. Walaupun seperti saya katakan tadi, dalam keadaan darurat, orang lebih puas pada pemimpin yang otoriter. Dan ini penelitian menarik juga, kelompok yang pemimpinnya itu otoriter lebih banyak meluangkan waktu dalam pekerjaan-pekerjaan produktif. Hanya apabila ada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak ada, udah mereka main-main semua. Jadi pemimpin yang otoriter itu memerlukan kehadiran pemimpin terus-menerus. Karena tanpa pemimpin, mereka tidak mau mengerjakan apa-apa. Oke, saya mau akhiri dulu dengan soal tipe kepemimpinan dan kekuasaan ini. Kalau ada Anda yang mau bertanya, urun rembuk, berkomentar terhadap tipe kepemimpinan dan kekuasaan ini, silakan.